Assalamualaikum guys, bertemu lagi di hari ke-17 Ramadan. Hari ke-17 Ramadan bertepatan dengan hari atau malam nuzulul Quran atau diturunkannya Quran ke bumi. Kita akan saksikan atau dengarkan sebuah rekaman Ustadz Adi Hidayat atau suaranya mengenai malam nuzulul Quran ini atau 17 Ramadan nuzulul Quran ini. Kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Berbahagia kita pemirsa, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah masuk di hari ke-17 di bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kekuatan pada kita untuk memaksimalkan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa, ada satu hal yang sangat istimewa terkait dengan penanggalan 17 Ramadan, bahwa para ulama senantiasa mengaitkan tanggal ini dengan pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu dikenal kemudian dengan nuzul Al-Quran. Pertanyaannya, apa sesungguhnya esensi dibalik nuzul Al-Quran ini, sehingga saking istimewanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat khusus di antara rangkaian ayat-ayat Ramadan, yaitu di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itulah, yaitu bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, sebagian orang banyak berdebat, berselisih tentang kapan turunnya Quran di bulan Ramadan ini. Apakah 17-nya, 23-nya, ataukah 27-nya? Tapi ada hal yang sangat penting dalam uraian di ayat ini yang memberikan gambaran kepada kita untuk mendalami secara lebih detail lagi tentang kosakata Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Ketika Allah menurunkan keterangan tentang turunnya Al-Quran dengan kalimat unzila fihi Al-Quran, maka terusan ayatnya menjelaskan kepada kita hudan linnas. Tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW bukan sekedar turun semata, bukan sekedar bacaan semata, tapi seluruh ayatnya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nasnya Allah desain sebagai hudan linnas, pedoman kehidupan bagi manusia. Pemirsa, kata hudan itu bukan kata biasa. Dalam bahasa Arab tidak disebut kalimat hudan kecuali menunjukkan pada pedoman kehidupan yang harus kita jadikan rujukan. Hudan. Seakan-akan Allah ingin sampaikan dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, semua pedoman hidupmu dari lahir sampai dengan wafat itu dituangkan dalam Al-Quran. Anda bisa ikuti itu, maka Allah jamin kemudahan, kenyamanan, ketentraman dalam kehidupan. Karena itu perhatikan di pertengahan ayatnya. Allah sampaikan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan hidupmu mudah, Allah tidak inginkan hidupmu susah. Jadi kalau ada di antara kita hidupnya, selalu lekat dengan kesulitan, selalu dekat dengan kesusahan, maka boleh jadi yang salah bukan karena Anda kurang hebat menjalani hidup, tapi karena Anda tidak jadikan isi Al-Quran sebagai pedoman. Saya sebutkan pada Anda secara cepat bagaimana Allah mendesain ayat-ayat Quran sebagai pedoman kehidupan. Saat mulai Anda dalam kandungan, bagaimana supaya kandungannya nyaman, tenang, lahir dalam keadaan enak luar biasa. Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu dilahirkan, bagaimana supaya ASI-nya mengalir lancar, pembagian tugas suami istri berjalan dengan tenang. Quran surah kedua ayat 233. Usia 2 tahun sampai menjelang balik, Anda mendapatkan pendidikan dini, ada 4 hal utama di Quran surah 31 ayat ke-13 sampai dengan ayat 19-nya. Anda mulai belajar bagaimana supaya belajarnya cepat memahaminya. Quran surah ke-9 ayat 122. Saat Anda belajar, iman Anda juga bertambah selain ilmunya. Quran surah ke-58 ayat ke-11-nya. Anda mulai bergaul
tinggi lagi, menemukan teman-teman di komunitas yang berbeda, supaya tidak terjebak pada pergaulan yang tidak baik, takwanya Anda meningkat. Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Anda mulai mencari pasangan, bagaimana cara mendapatkannya? Ketika Anda mulai melamarnya setelah menemukan idola Anda, maka Quran surah ke-4 ayat ke-4 jadi bimbingan bagi Anda. Terjadi pernikahan di Quran surah ke-30 ayat ke-21. Membagi tugas setelah menikah di Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari nafkah di Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau ingin cepat rezekinya di Quran surah ke-2 ayat ke-172. Kalau ingin lebih cepat lagi di Quran surah ke-7 ayat ke-96. Ibu yang merawat rumah tangga, kadang anaknya sulit diatur, berkata, Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 27 itu adalah jawabannya. Kadang-kadang Anda lelahnya kecil, Quran surah ke-26 ayat ke-80 memberikan solusi bagi Anda. Kalau penyakitnya kata dokter tidak ada obatnya, bagi Allah tidak ada yang mustahil, seperti Allah menyembuhkan Nabi Ayub di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Demikian seterusnya saat Anda bekerja, tidak mudah mengatasi pekerjaan. Kadang ada saingan ingin menyingkirkan, bahkan ingin menghanyutkan Anda. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai 88 itu solusinya. Bahkan hingga Anda kembali kepada Allah, datang kiamat di Quran surah 75 sampai dengan kembali pada Allah mendapatkan surganya di Quran surah kedua ayat 25. Seluruhnya tertuang dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Jika Anda bisa praktekkan itu seperti para sahabat dulu melakukannya, maka Allah akan mengangkat Anda dari jahiliyah kepada khair ummah. Bukankah orang jahiliyah dulu terbelakang jauh daripada kita? Tapi dengan ini, mushaf Quran ini, mereka jadi orang terbaik di muka bumi. Quran surah ketiga ayat 110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, alhamdulillah sudah azan maghrib. Kita buka dulu, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggak bikin. Tidak, gue mah nggak bikin. Nggak bikin abang. Alhamdulillah guys. Setelah tadi kita mendengarkan ceramah atau tausiah dari Ustadz Adi Hidayat, semoga bermanfaat untuk kalian. Sekarang kita buka puasa dulu di hari ke-17 ini, oke? Kita punya bala-bala dan results. Isinya apa ya? Kita cek. Kemudian kita punya lain ini. Kak, itu nama kamu. Kita buka puasanya sama ini dulu guys, bala-bala. Dan kita hari ini nggak beli apa? Kita nggak beli sop buah, tapi bikin ini nih. Apa ini namanya? Ini pokoknya mah warna coklat. Ada jelly, ada nata de coco, campur susu. Nggak tahu namanya apa. Ini campur susu. Tarik. Oh, teh tarik campur susu. Lebih hemat guys. Jadi kalau bikin menu buka puasa sendiri itu lebih hemat. Nah, ini risol. Coba kita, kejo, ya, mozzarella, ada sosisnya juga guys. Bismillah. Asik. Mantap guys. Nonton Marsha guys tuh, anteng. Ngopi. Sama ngopi. Ada telurnya, sosis, magang. Jangan sama ibu. Jangan ini. Jadi seperti biasa. Jadi ini
kontennya banyak. Ini buka puasa. Tipenya tidak cukup satu guys, lebih sebelas bingung nah. Buatan saya Neng Lilis, buatan Neng Lilis orang dia mal walabu mal Bikin bisa. cetek order kak Bu Lilis tuh order nanti mana. Iya kamu. Oke. Ya mau ngapain tuh? Bocil. Dede lihat. Dede lagi makan apa? Ini bala-bala. Asli bala-bala. Jadi Sama ini yang baru. isinya guys ada nata dari koko sama agar-agar jadi cepet Coba. kenyang. Lihatin asli makan apa ya? Itu di sana sama papa. Anteng. Dia mah nggak mau kalau ada kartun mah guys. Tapi kamu diberi HP langsung game. Kita kasih. Oke guys, itu dulu video kita hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan. Oke, sekian dulu. Dadah. Asing mau dadah. Dadah.